Assalamualaikum, Ibu-Ibu sekalian. Sebelum kita memulai mediasi pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Hilmi Abbas SH, saya bertugas sebagai mediator pada perkara Ibu-Ibu kali ini. Selanjutnya, saya berikan kesempatan kepada Ibu-Ibu untuk memperkenalkan diri dan posisi pada perkara ini. Silakan. Nama saya Salim, saya adalah penggugat. Saya sulit. Saya yang menjadi tergugat pada perkara ini. Terima kasih. Sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, dalam pasal 1 disebutkan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan pada pengadilan tingkat pertama wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui perdamaian dengan bantuan seorang mediator. Dan pada perkara Ibu-Ibu kali ini, saya telah ditunjuk sebagai mediator. Jadi secara singkat, mediasi ini bertujuan untuk menemukan titik temu atau kesepakatan antara ibu-ibu. Tapi sebelum itu, ibu-ibu harus menuturkan terlebih dahulu tentang perkaranya, kemudian saya akan menentukan agenda pembahasan, barulah kita masuk kepada tahap negosiasi. Apakah ibu-ibu paham dengan tahapan-tahapannya? Paham, Pak. Baik, terima kasih. Saya akan memulai mediasi ini dengan mempersilahkan Ibu Salim untuk memberikan keterangannya. Silakan, Ibu. Baik, Pak. Jadi saya menggugat saudara saya ini karena dia tidak mau membagi harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tua kami. Orang tua kami meninggalkan tanah seluas 4.000 meter persegi dan sudah seharusnya dibagi dua kan, Pak, secara adil. Tapi justru tanahnya dikuasai sendiri sekarang, Pak, sampai mau dibuat bangunan di atasnya, padahal masih ada hak saya di situ. Jadi harta warisan disengketakan ini hanya tanah saja atau ada yang lain? Hanya tanah saja, Pak. Kebetulan rumah orang tua kami juga ada di tanah itu. Baik, terima kasih Ibu Salim atas keterangannya. Sekarang saya persilakan Ibu Suliah untuk memberikan keterangannya. Terima kasih Pak sebelumnya. Tapi tanah itu semuanya sudah milik saya Pak. Memang betul itu tanah warisan. Tapi keseluruhan tanah itu milik saya. Saya ada buktinya Pak dan saya bisa bawa. Saya sudah beli tanah ini dari dia Pak. Karena tanah ini sudah dibagi sama orang tua saya sebelum meninggal. Memang saudara saya ini gila Pak. Jangan dipercaya yang dia bilang. Jaga mulutmu ya, itu tanah warisan Bapak dan Ibu. Aku juga punya hak di situ. Jangan kamu saja yang kuasai, mentang-mentang kamu yang pegang surat tanahnya. Aku memang simpan apa yang jadi punya aku, kenapa kamu marah-marah? Mohon tenang Ibu-Ibu. Mediasi ini bertujuan untuk mencari kesepakatan. Kalau Ibu-Ibu berdebat seperti ini, tidak akan ada jalan keluar. Jadi saya mohon tenang ya. Untuk Ibu Suliah, apa masih ada yang ingin ditambahkan? Tidak ada Pak, itu saja. Baik, kalau begitu, yang saya mau tanyakan kepada Ibu Suliah, apa hasil yang Ibu inginkan dari mediasi ini? Saya ingin perkara ini di stop saja Pak, buang-buang waktu saja Pak. Ibu Salim, apa yang ingin dicapai dari mediasi ini? Ya, saya ingin hak saya diberikan karena bagaimanapun alasannya tanah itu adalah tanah warisan dan saya juga memiliki hak di situ. Terima kasih Ibu-Ibu atas keterangannya. Jadi saya simpulkan untuk kasusnya, ini gugatan terkait harta warisan dari orang tua Ibu Salim dan Ibu Suliah, berupa tanah seluas 4.000 meter persegi. Selanjutnya, menurut Ibu Salim, dia tidak menerima bagiannya dari harta warisan tersebut dan sepenuhnya dikuasai oleh Ibu Suliah. Tapi, menurut Ibu Suliah, dia telah membeli setengah bagian warisan Ibu Suliah. Oleh karena itu, seluruh tanah warisan tersebut sudah menjadi hak milik Ibu Suliah. Karena saya tidak melihat titik temu dalam masalah ini, maka saya akan melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu negosiasi. Apakah Ibu-Ibu memiliki usulan terkait perkara ini? Usulan saya, kembalikan saja setengah bagian saya. Tidak usah banyak alasan, intinya itu harta warisan dibagi dua, kan sudah ada hukumnya. Baik, bagaimana dengan Ibu Suliah? Apakah ada usulan? Usulan saya cuma satu Pak, batalkan gugatan ini. Buat apa juga gugat saya punya bukti-buktinya. Kalau saya ini beli dari dia Pak, jadi tidak usah dilanjutkan lagi. Baik, Ibu-Ibu, saya sampaikan kembali ya. Tujuan dari mediasi ini adalah untuk menemukan kesepakatan terkait perkara Ibu-Ibu sekalian, supaya tidak perlu lagi dilanjutkan di persidangan. Kalau itu buktinya ke sini Pak.
Jadi tidak usah dilanjutkan lagi di perkara ini. Maaf Ibu, tapi prosedur mediasi tidak bisa berjalan seperti itu. Dalam mediasi ini, untuk bisa mencapai kata sepakat, harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak, baik menyetujui salah satu ide dari satu pihak atau menemukan ide baru. Jadi apakah Ibu Sulia menyetujui saran dari Ibu Salim? Saya tidak mau kalau disuruh bagi dua, karena itu tanah saya, Pak. Kalau mau, saya bisa berikan tanah saya yang lain seluas 500 meter persegi di Banyuwangi. Terima kasih Ibu Sulia atas sarannya. Atas saran dari Ibu Sulia, apakah Ibu Salim setuju? Tidak mau, Pak. Saya pokoknya ingin tanah warisan itu karena itu hak saya. Saya tidak mau diganti dengan tanah lain. Ya sudah, kalau tidak mau, terserah penggugat saja, Pak. Baik, Ibu-Ibu, dengan begini saya dapat menyimpulkan bahwa Ibu-Ibu masing-masing tetap pada pendiriannya, sehingga tidak bisa tercipta kata damai atau sepakat lewat mediasi. Oleh karena itu, perkara ini dilanjutkan seperti prosedur biasa saja oleh majelis hakim yang telah ditunjuk. Apakah Ibu-Ibu paham? Iya, paham, Pak. Selanjutnya, saya akan menyerahkan berita acara mengenai hasil mediasi hari ini ke majelis hakim, dan Ibu-Ibu akan dipanggil untuk mengikuti agenda persidangan selanjutnya pada waktu yang ditentukan. Terima kasih Ibu Salim dan Ibu Sulina sudah mengikuti sesi mediasi hari ini. Saya harap lewat persidangan bisa tercapai apa yang terbaik untuk Ibu-Ibu sekalian. Mohon maaf atas kekurangan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.